Hai everyone, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki warna pada kulit, menambah tekstur dan detail pada subjek di foto kita dengan menggunakan preset di Photoshop. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel. Nanti kalian bisa mendownloadnya, silahkan cek link pada deskripsi di video ini. Oke, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki warna kulit pada subjek di foto kita dengan menggunakan preset. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan masuk dulu pada menu window di sini. Kita akan munculkan preset kita. Dan di sini kita bisa lihat daftar preset yang kita miliki. Oke, kita akan coba perbaiki warna kulit dari subjek ini. Seperti yang kita lihat, warna kulit dari subjek ini terlihat kemerahan dan kita akan coba perbaiki dengan menggunakan preset fix skin tone. Oke, kita klik di sini. Kita akan lihat perbedaan warna setelah kita perbaiki dan sebelum kita perbaiki. Oke, ini dia, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, hasil yang kita peroleh terlihat lebih natural dibanding sebelum kita melakukan perbaikan warna pada kulitnya dengan menggunakan preset ini. Oke, kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada foto yang kedua di sini. Ini dia. Oke, kita akan coba perbaiki warna kulit dari subjek ini. Kita pilih fix skin tone di sini dan kita akan lihat hasil yang diberikan oleh preset ini. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Hasilnya terlihat lebih natural dibanding sebelumnya. Oke, kita akan lihat pada bagian kulitnya ini sebelumnya terlihat lebih kekuningan dan setelah kita mengaplikasikan preset fix skin tone ini terlihat lebih natural. Oke, kita tinggal add layer mask di sini. Oke, pilih add layer mask dan kita akan brush pada area bibirnya di sini. Kita tidak ingin warna daripada bibirnya ini ikut berpengaruh warnanya. Oke, pilih brush dan kemudian jangan lupa ubah warna foregroundnya menjadi warna hitam di sini. Lalu kita perbesar sedikit ukuran brushnya. Oke, ya, dan kita brush pada area bibirnya saja. Oke, di sini kita menggunakan nilai flow-nya 20% saja. Lalu kita brush pada area bibirnya seperti ini. Oke, ini dia. Kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, hanya dengan sekali klik warna pada foto kita langsung terkoreksi dengan baik. Namun bukan berarti preset ini dapat bekerja dengan baik di seluruh foto yang akan kita perbaiki warna kulitnya. Terkadang juga preset ini tidak dapat bekerja dengan maksimal. Ini disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya karena perbedaan highlight dan shadow pada foto kita, perbedaan kekontrasan, dan perbedaan warna dasar kulit pada subjek di foto kita. Oke, kita akan coba masuk pada foto yang ketiga ini. Oke, ini dia. Kita akan coba perbaiki warna kulit dari subjek ini, dimana kita lihat di sini highlightnya lumayan tinggi dan di sini shadownya lumayan rendah. Oke, kita akan coba perbaiki dan warna kulitnya juga terlihat kemerahan dan kita coba aplikasikan fix skin tone ini. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, ini dia. Kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, seperti yang kita lihat di sini ada perbedaan warna pada perbatasan antara highlight dan shadow. Oke, nah lalu bagaimana cara mengatasi hal ini jika terjadi saat kita menggunakan preset ini? Oke, kita hanya perlu masuk pada group fix skin tone ini dan kita masuk pada final fix skin tone, buka ini. Lalu kita akan double klik di sini dan kita bisa lihat di sini curve dan kita masuk pada tab rednya di sini. Oke, kita akan kurangi sedikit nilai rednya. Oke, kita tarik ke bawah midtone-nya seperti ini sedikit. Lalu green-nya kita naikkan sedikit seperti ini. Lalu blue-nya kita naikkan sedikit seperti ini. Oke, kita bisa lihat warna yang berbeda ini telah kembali sama warnanya dengan warna kulit lainnya. Oke, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke,
kita akan beri layer masking. Oke, klik add layer mask di bawah ini, lalu kita akan invert dengan menekan tombol Ctrl I pada keyboard, dan kita akan brush pada area yang terjadi perubahan warnanya. Oke, kita akan brush seperti ini, dan jangan lupa warna foregroundnya diubah di sini. Oke, kita brush pada area kulitnya yang terlihat berbeda warnanya. Oke. Ini biasanya terjadi kalau highlight dan shadow pada foto ini terlihat lebih tinggi atau perbedaan kekontrasan di sini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, ini dia. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, lalu bagaimana caranya membuat preset ini agar kita bisa sekali klik saja dan langsung warna pada subjek di foto kita diperbaiki oleh preset ini. Oke, kita akan coba membuat preset ini. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dan kemudian kita pilih actionnya kembali dan kita beralih pada mode default action ini. Oke, pilih di sini lalu uncheck button mode ini dan kita akan coba membuat preset ini. Oke, ini kita tutup dan di sini kita akan beri folder baru. Kita akan beri nama preset fix skin tone. Oke, selanjutnya klik OK dan kemudian kita akan klik new action di sini dan kita akan beri nama fix skin tone. Oke, kita pilih preset fix skin tone agar preset ini berada di dalam folder ini, dan kemudian colornya ini kita pilih warna apa saja sesuai dengan keinginan kita. Oke, contohnya kita pilih warna orange dan kita pilih record. Oke, selanjutnya kita akan seleksi dulu warna dari kulit subjek di foto ini. Oke, kita akan masuk pada menu select di sini lalu pilih color range. Oke, ini dia. Dan di sini pada sampel color ini kita memilih skin tone. Dan fuzziness-nya ini kita akan geser sedikit, jangan terlalu banyak seperti ini. Kita hanya menggesernya sedikit saja. Oke, kita geser secara perlahan. Oke, sekitar 4 saja. Lalu klik OK. Oke, dan otomatis Photoshop akan menyeleksi warna pada kulit di subjek foto kita. Oke, kita akan beri adjustment layer hue saturation. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada kolom red dan kita akan kurangi sedikit saturasinya. Oke, kemudian kita akan tambah sedikit hue-nya di sini. Oke, dan kita mainkan lightness-nya di sini. Kita akan lihat. Oke, ini dia. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita ubah namanya menjadi fix skin tone. Oke, ini dia. Dan selanjutnya kita akan beri layer curve jika suatu saat kita ingin memperbaiki warna daripada kulit ini. Oke, kita seleksi kembali warna dari kulit ini sambil menahan tombol Ctrl pada keyboard, lalu klik pada seleksinya ini, dan kemudian kita akan invert dengan menekan tombol Ctrl Shift I pada keyboard, dan kemudian kita akan beri layer adjustment curve. Oke, ini dia. Dan kita akan ganti namanya menjadi final fix. Oke, dan kemudian kita akan masukkan final fix ini ke dalam group seperti ini dan kita ubah namanya final. Oke, ini dia. Oke, kita akan buat lagi kedua layer ini dalam satu grup. Oke, pilih keduanya seperti ini, lalu tekan tombol Ctrl G pada keyboard dan kita ubah namanya fix skin tone. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, kalau sudah kita tinggal stop actionnya di sini. Oke, kita stop, klik stop, dan kemudian kita akan coba aplikasikan preset yang telah kita buat ini. Oke, ini kita hapus dulu.
dan kita akan lihat, klik pada fix skin tone ini, lalu klik apply. Oke, kita bisa lihat di sini perubahan warna pada kulit di subjek foto kita. Warna pada kulit di subjek foto kita langsung diperbaiki oleh preset ini. Oke, nah kemudian bagaimana kalau kita tidak ingin warna yang dihasilkan oleh preset ini tidak terlalu sesuai dengan keinginan kita? Oke, kita bisa juga mengubah warna kulitnya kembali. Oke, kita akan beri adjustment layer selective color di sini. Oke, kita tutup dulu ini. Kemudian klik pada icon adjustment layer bawah ini, lalu kita memilih selective color. Oke, di sini kita akan masuk pada kolom rednya dan kita akan perbaiki sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Oke, ini dia. Kemudian kita masuk pada tab neutralnya. Oke, kita coba perbaiki kembali warna kulitnya. Kita akan lihat hasil yang kita peroleh bagaimana. Oke, kita tutup dulu grupnya di sini, lalu kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita tinggal beri layer masking di sini. Oke, sambil menahan tombol Alt pada keyboard, lalu klik add layer mask di bawahnya. Oke, selanjutnya pilih brush dan jangan lupa warna foregroundnya berwarna putih. Lalu kita akan brush pada area kulitnya saja. Oke, perbesar dulu. Lalu kita brush pada area kulitnya saja. Oke, di sini saya menggunakan flow 20% saja agar warnanya ini tetap terlihat blending. Oke. Kita lebih mudah mengontrol seberapa banyak brush yang kita berikan pada subjek di foto ini. Oke. Oke, kalau sudah kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, hasil yang kita peroleh terlihat lebih natural dibanding sebelumnya, di mana warna kulitnya ini sebelumnya terlihat lebih merah, dan setelah kita memberikan preset ini kita akan lihat hasilnya terlihat lebih natural. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk pada tahap bagaimana cara memberi tekstur pada kulit di subjek foto kita. Oke, di sini kita menggunakan preset tekstur. Kita akan tambah tekstur pada kulit di subjek foto kita ini. Oke, di sini kita akan pilih skin tekstur. Oke, pilih skin tekstur, lalu kita apply seperti ini. Oke, dan kita lihat di sini hasilnya. Lalu kita tinggal pilih brush dan warna foregroundnya berwarna putih. Lalu kita brush pada area kulitnya saja. Oke, flownya tetap 20% sama. Oke, kita brush seperti ini. Oke, kita hanya brush pada area kulitnya saja. Kita tidak brush pada area bibirnya. Oke, kita bisa lihat. Oke, kita tutup dulu. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita kurangi sedikit nilai opacity-nya agar terlihat lebih blending. Oke, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita perkecil fotonya. Dan kemudian kita akan masuk pada tahap bagaimana cara memberi detail pada subjek di foto kita yang kurang fokus. Oke, kita bisa lihat pada area matanya ini terlihat tidak fokus. Oke, terlihat blur. Oke, kita akan coba berikan detail di sana dengan menggunakan preset. Oke, kita pilih detail tekstur di sini. Oke, kita apply seperti ini. Oke, ini dia. Dan kita bisa lihat ini dia hasilnya. Lalu kita pilih brush dan warna foregroundnya berwarna putih. Lalu kita brush pada area matanya seperti ini. Oke, kita tambah detailnya. Ini dia. Oke. Begitu juga pada bibirnya. Agar terlihat lebih detail, kita tambah detailnya sedikit. Oke, ini ya, kita lihat.
kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Kita kurangi sedikit opacity-nya. Oke, agar terlihat lebih realistis. Oke, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, lalu bagaimana cara membuat kedua preset ini? Oke, kita akan coba buat. Oke, kita hapus dulu ini, lalu kita delete seperti ini. Oke, di sini kita akan coba memberi tekstur dan detail pada kulit subjek di foto ini. Oke, yang pertama kita akan memberi teksturnya terlebih dahulu. Oke, cara membuat teksturnya. Oke, ini kita tutup dulu. Dan kita akan beri tekstur. Oke, pilih icon new action di sini dan kita akan beri namanya skin texture. Oke, selanjutnya di sini kita pilih setnya ini, kita pilih preset fix skin tone saja. Oke, kita masukkan ke dalam sini dan kemudian kita klik record di sini. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan di sini, kita akan beri layer baru di atas layer fix skin tone ini. Oke, caranya sambil menahan tombol Alt pada keyboard, lalu klik pada new layer di sini dan kemudian kita akan beri nama tekstur. Oke, di sini kita akan ubah blending mode-nya dari normal ke overlay. Oke, selanjutnya aktifkan 50% gray di sini, lalu klik OK. Ini dia. Dan kemudian kita akan masuk pada menu filter, lalu pilih filter gallery. Oke, ini dia. Kita bisa lihat hasilnya. Dan di sini kita akan masuk pada folder tekstur dan pilih texturizer. Dan pada teksturnya ini kita memilih sandstone. Oke, ini ya. Kalau kita memilih yang lain tidak terlihat blending dengan kulitnya. Di sini kita memilih sandstone saja. Oke, nah ini di sini ada scaling. Scaling ini fungsinya untuk mengatur seberapa besar detail yang akan kita berikan. Sedangkan relief ini untuk mengatur seberapa kontras tekstur yang akan kita aplikasikan pada subjek di foto kita. Oke, kita akan atur scalingnya sekitar 75 saja atau 75 segini. Oke, ini dia, kita atur kekontrasannya. Oke, segini. Nah, di sini lightness-nya ini, pada light ini kita akan pilih arah dari tekstur yang akan kita berikan ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, arahnya. Namun di sini kita pilih yang left saja, terlihat lebih blending dengan warna kulitnya. Oke, lalu klik OK. Oke, kita bisa lihat ini dia teksturnya, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, dan selanjutnya kita akan beri layer masking pada layer tekstur ini. Caranya klik add layer mask di bawah ini, lalu kita tekan tombol Ctrl I pada keyboard seperti ini, dan kemudian layer tekstur ini kita akan masukkan ke dalam group. Oke, kita group seperti ini dan kita beri nama tekstur. Oke, ini dia. Lalu kita akan stop actionnya. Oke, klik tombol stop di sini dan kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, ini dia. Oke, kita pilih skin tone di sini, skin texture. Oke, kita apply seperti ini dan kita bisa lihat di sini tekstur yang akan kita berikan pada subjek di foto ini. Oke, selanjutnya kita pilih brush dan warna foregroundnya berwarna putih karena di sini warna hitam, dan kita perbesar fotonya sedikit. Oke, kita pilih layer maskingnya dan kita brush pada area kulitnya seperti ini. Oke. Oke, ini dia, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin menambah teksturnya? Oke, kita tinggal klik pada tekstur ini lalu kita masuk kembali pada menu filter dan pilih filter gallery. Oke, kita atur lagi scalingnya atau reliefnya di sini. Oke, seperti ini. Ini dia. Lalu klik OK. Oke, kita bisa lihat hasilnya di sini. Oke, sorry. Oke, pilih layer maskingnya, kita brush lagi di area sini, tambah lagi detail teksturnya. Ini dia, kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita kurangi sedikit nilai opacity-nya. Oke, ini dia, kita akan brush lagi di area sini.
kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, lalu bagaimana cara menambah detail pada area mata ini? Oke, kita akan buat presetnya. Oke, ini kita tutup, kita akan buat preset detail tekstur pada area subjek yang kurang fokus. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pilih new action di sini dan kita akan beri nama detail tekstur. Oke, dan kemudian kita masukkan pada preset fix skin tone, lalu klik record di sini dan kemudian kita akan merge dulu seluruh layer ini. Caranya dengan menekan tombol Ctrl Shift Alt E pada keyboard. Oke, dan kemudian kita ubah namanya menjadi detail tekstur. Oke, ini dia. Kemudian kita akan masuk pada menu filter, lalu pilih other di sini, lalu pilih high pass. Oke, kita bisa lihat kita akan tambah detailnya, kita tambah sedikit demi sedikit nilainya di sini. Oke, kita lihat. Oke, jangan terlalu tinggi seperti ini. Kita memberi nilai yang rendah saja sekitar 3 atau 3,2, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita ubah blending mode-nya dari normal ke linear light. Oke, ke linear light. Oke, ini dia. Dan kemudian kita tinggal beri layer masking pada detail tekstur ini. Oke, sambil menahan tombol Alt pada keyboard dan kemudian klik add layer mask di bawah ini. Oke, kemudian kita tinggal pilih brush, lalu klik tombol stop di sini. Oke, ini dia. Kita akan lihat hasil detail tekstur ini bagaimana. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita pilih detail tekstur dan kita akan play seperti ini. Oke, kita pilih brush, lalu kemudian warna backgroundnya warna putih karena di sini warna hitam, dan kita akan brush pada area yang tidak fokus atau terlihat soft. Kita brush seperti ini. Oke, kita menggunakan flow yang 20% saja agar kita bisa mengontrol tingkat kekontrasannya. Oke, begitu juga pada area bibirnya kita brush. Oke, kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita group seluruh layar ini. Oke, kita group, lalu kita tekan tombol Ctrl G dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita perkecil lagi. Kita lihat keseluruhannya, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, demikian tutorial kali ini dari tool setting cara memperbaiki warna pada kulit dan menambah tekstur dan detail pada subjek di foto kita dengan menggunakan preset di Photoshop. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan untuk video-video terbaru dari tool setting jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini, sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya.